Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya. Tetap semangat teman-teman, meskipun kita masih belajar dengan virtual, semuanya mesti berharap masih semangat untuk belajar sekali lagi ya. Dan kali ini kita akan belajar materi mengenal jam ya. Oke, yakin semuanya sudah tahu apa itu jam ya kan? Jam adalah sebagai penunjuk waktu ya kan? Bahkan kita tidak pernah terlepas dari jam dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena kita bisa mengatur jadwal kita. Kapan kita waktunya untuk menunaikan ibadah sholat, kapan waktunya kita harus beristirahat, kapan kita waktunya untuk belajar, dan juga melakukan kegiatan yang lainnya ya. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu bagaimana menggunakan jam itu ya. Mau tahu lebih detail? Sekarang semuanya harus fokus dan perhatikan video pembelajaran kali ini ya. Jangan lupa kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pernah melihat jam seperti gambar? Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, pukul 12 merupakan penunjuk jam. 00 merupakan penunjuk menit. Nah, apakah kalian pernah melihat jam seperti gambar? Ya, kalian pasti pernah melihat pada Masjid Darut Taqwa, yaitu masjid di sekolah kalian, betul kan? Nah, pukul 11 merupakan jam. Angka 51 menunjukkan menit. Kita lihat di sebelahnya lagi, 11 menunjukkan jam, 30 menunjukkan menit, dan 08 menunjukkan detik. Apakah kalian tahu apakah nama jam tersebut? Yap, betul, ini disebut jam analog. Seperti jam beker yang kalian punya di rumah, ataupun jam tangan yang kalian punya. Nah, anak-anak, tahukah kamu cara membaca jarum jam? Nah, untuk mengetahui cara membaca jam, perhatikan penjelasan berikut. Jam analog standar memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek sebagai penunjuk jarum jam, jarum menit sebagai penunjuk menit, dan yang ketiga jarum halus sebagai penunjuk detik. Bisa kalian perhatikan jarum detik itu yang berwarna merah, yang halus, tipis, dan panjang. Jadi ingat ya anak-anak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. 3 jarum jam berputar pada titik pusat yang sama dengan kecepatan putar yang berbeda. Nah, jarum pendek atau jarum jam berputar penuh tiap 12 jam. Kemudian jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam. Yang ketiga, jarum halus atau jarum detik berputar penuh setiap 1 menit. Pukul berapakah kira-kira ya? Pukul 10. Berapa menitnya? Nah, sekarang kita akan belajar mengetahui menit. Cara membaca jarum pada jam analog, menit, bisa kalian ketahui dengan menggunakan trik hitung menit ala bintang 5.
Nah, kalian perhatikan jam analog pada gambar. Cara menghitung menitnya yaitu kalian harus mengingat trik hitung menit ala bintang 5, yaitu hitung dengan kelipatan 5 untuk mengetahui menit. Kenapa harus bintang 5? Karena bintang mempunyai sisi-sisi sebanyak 5, yaitu 0. Kemudian kelipatan 5 pada angka 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Pada jam terdapat jarum pendek dan panjang. Jarum pendek menunjukkan satuan waktu jam. Jarum panjang menunjukkan satuan waktu menit. Nah, jarum kecil berputar menunjukkan berjalannya waktu. Anak-anak, setiap jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit berpindah satu angka, maka bernilai 5 menit. Contohnya dari antara angka 12 ke 1 itu ada 4 titik di antara angka. Nah, jarak antara titik bernilai 1 menit. Jadi, antara angka 12 dengan 1 menunjukkan waktu 5 menit. Begitu pula dengan angka selanjutnya yang menghasilkan kelipatan 5 di setiap angka pada jam. Nah, jadi pukul berapakah jam analog tersebut? Ya, pukul 10. Berapa menitnya? Menit 00 atau dibaca pukul 10 tepat. Kira-kira pukul berapakah jam tersebut? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 5 dan menitnya menunjukkan ke angka 12 yang menunjukkan menit 00, maka dibaca pukul 5. Sekarang, pukul berapakah jam tersebut? Ya, jarum pendek menunjukkan angka 2, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12 yang berarti menit 00. Jadi dibaca pukul 2 tepat. Sekarang pukul berapakah kira-kira ya? Nah, ketika ada jarum pendek yang menunjukkan tengah antara 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 3, maka yang harus kita ingat, kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 2. Kemudian untuk menunjukkan menit, jarum panjang menunjuk ke angka 6, yang berarti kita harus mengingat memakai trik hitung menit ala bintang 5. Jadi cara membacanya pukul 2 lebih 30 menit. Pukul berapakah jam tersebut? Nah, jarum pendek menunjukkan tengah antara 2 angka, yaitu angka 1 dan 2, maka yang harus kita ingat, kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 1. Pintar. Kemudian untuk menunjukkan menit, pakai trik ala bintang 5, yaitu menunjukkan menit ke 15. Jadi ini pukul 1 lebih 15 menit. Nah, kalau kalian pulang ke sekolah, pukul berapakah jam tersebut? Nah, kita lihat jarum pendek menunjukkan antara angka 1 dan angka 2. Maka yang harus kita ingat adalah kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 1.
Kemudian untuk menghitung menit, jarum yang panjang kita perhatikan di angka 10, maka kita harus memakai trik ala bintang 5. Sehingga muncul menit ke 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Maka bisa dibaca pukul 1 lebih 50 menit. Jadi kita ingat ya anak-anak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, kemudian jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan yang terakhir jarum halus sebagai penunjuk detik. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan teman-teman, cara membuka program mengenal jam adalah kita ketik di search box-nya dengan tulisan jam. Untuk laptop atau CPU yang sudah terinstall, teman-teman bisa lihat tampilan mengenal jamnya ada di atas seperti ini ya. Kita klik, akan ada masuk ke menu utama ya, mengenal jam. Kita tunggu dulu sampai di layar bawah ada tulisan klik enter ya, klik atau enter untuk memulai. Oke, ada 3 menu ya, ada menu belajar, menu latihan, dan uji kemampuan. Untuk menu belajar, perhatikan di sini kita mengenal jam atau yang disebut dengan Mr. Clock ya, yang berfungsi sebagai penunjuk waktu. Oke, kita tunggu. Untuk mengenal untuk jam atau Mr. Clock itu ada 2, yaitu analog dan digital. Analog yang seperti apa? Analog itu terdiri dari jarum pendek warna hijau ya, kemudian jarum panjang berwarna merah, dan jarum panjang detik yang kecil berwarna biru dan bergerak ya, menunjukkan angka 1 sampai dengan 12. Oke, jarum panjangnya penunjuk menit ya. Bagaimana dengan jam digital? Perhatikan. Untuk jam digital terdiri dari tombol pengatur ya. Pengatur jamnya ini terdiri sebagai penunjuk pengatur waktunya. Layarnya berupa layar LCD. Fungsinya adalah tempat menunjukkan jam, menit, dan diprogram untuk 12 jam ya. Jadi kalau jam 12 siang sampai 12 malam disebutnya PM atau meridian. Kalau jam 12 malam sampai 12 siang kita sebutnya sebagai EM atau antemeridian. Oke, kalau sudah kita boleh keluar. Nah, teman-teman boleh ke menu belajar dulu ya kan, diulang ya, mungkin cukup 2 kali. Setelah itu langsung boleh ke uji kemampuan ya. Kalau mau intip ke latihan juga boleh ya. Level 1 itu biasanya untuk grade 1 ya, tapi karena kita sudah grade 2 kita pilihnya level 2 ya. Di sini ada 2 kotak yang harus kita isi, yaitu kotak jamnya dan kotak menitnya. Perhatikan, jarum pendek warna hijau menunjukkan angka 2 tapi belum sampai karena jarum panjangnya masih di angka 9. Itu berarti masih ada di ya, pukul 1 lebihnya adalah 45 menit. Kita cek pertama dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kita cek, perhatikan ada pengukur atau penunjuk ya. Oke, pertanyaan berikutnya, jarum panjang di angka 2, jarum pendek di angka 3. Kita ketiknya adalah 03 lebih 10
4 berarti 0. Berikutnya berapa? Berarti ada jam 2, detiknya adalah 5 menit. Cek lagi. Oke, yang berikutnya jam berapakah sekarang? Perhatikan, jarum pendek di angka 7, tapi jarum panjangnya di angka 8, itu berarti 40 menit lewatnya, ya. Oke, berikutnya teman-teman boleh ketikkan 00 atau 12, ya. Lewatnya adalah 20 menit. Kita cek. Oke, next question. Jarum pendek di angka 01, lewatnya adalah 45 menit. Oke, pertanyaan berikutnya adalah jarum panjang di angka 11, itu berarti dia belum ada di angka belum menunjukkan jam 5, ya. Jadi kita harusnya masih 04. Lewatnya adalah 55. Pertanyaan berikutnya, jam berapakah? Jam 8, tapi sudah lewat 15 menit. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk sampai latihan ini, dan alhamdulillah kita sudah semua, berarti skornya adalah 500. Nilai tertinggi adalah 500, ya. Teman-teman boleh mencoba lagi. Kalau sudah selesai dengan pembelajaran, boleh coba lagi, diulang lagi yang level 2, ya. Kalau level 2 sudah lancar, boleh ditingkatkan ke level 3, ya. Oke, silakan berlatih teman-teman. Nah, bagaimana? Mudah sekali bukan? Di sini berharap sejak saat ini teman-teman sudah harus bisa membaca jam, baik secara digital maupun analog, ya. Oke, dan Misi berharap dengan kita bisa membaca jam, teman-teman lebih bisa mengatur waktu dan lebih disiplin lagi, ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Selamat berlatih dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.